Oke, baik teman-teman, kembali lagi kita ke materi kali ini tentang teknik layout peta. Barusan kita sudah belajar terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah layout peta dari sisi penambahan image. Kemudian yang kedua adalah kita belajar bagaimana menambahkan label dan juga judul. Kali ini kita akan lebih detail lagi untuk pondasi dari pembuatan layout peta. Ini adalah menambahkan grid. Kemudian nanti dilanjutkan dengan insert peta, kemudian skala peta, dan yang terakhir adalah kita bisa mengekspor hasil layout peta yang sudah kita buat. Kita langsung aja mulai dari yang pertama, yaitu tentang membuat grid. Sebagai yang kita ketahui bahwasanya kita kembali lagi ke project kita punya visualisasi peta seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita akan menambahkan grid sebagai gambaran. Grid itu adalah garis khayal yang terbentuk oleh garis vertikal dan horizontal yang mengorientasikan lokasi atau koordinat peta dengan koordinat lokasi sebenarnya, sehingga nanti hasilnya ini akan ada garis-garis gitu, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, langkah untuk membuat grid yang pertama adalah kita klik dulu gambarnya yang mau dibuat grid, sehingga nanti visualisasinya akan muncul gambar seperti ini sebagian kanannya. Ini saya lebih sederhanakan biar teman-teman lebih mudah memahaminya. Kemudian kita klik grid di bagian kanan. Kita klik grid. Oke. Kalau sudah, kita klik tanda tambah add new grid. Akan muncul tulisan grid 1. Kemudian kita klik grid 1 tersebut, kemudian di modify. Akan muncul pengaturan pada untuk grid. Yang pertama ada grid type, kemudian CRS dan lain sebagainya. Kita lakukan beberapa pengaturan. Yang pertama adalah dari grid type. Teman-teman bisa memilih tipenya apakah solid atau garis berupa tanpa putus-putus, itu solid, atau cross yang ada putus-putusnya atau yang lain sebagainya. Untuk pada kali ini kita pilih yang solid saja. Kemudian CRS-nya kita samakan WGS 84 4326. Kemudian intervalnya map unit, sementara yang interval X-nya yang adalah yang horizontal. Kita pada kali ini kita setting 0,08. Kemudian yang ini juga sama 0,08. Oke, sampai sini muncul. Nah, kemudian untuk line style-nya teman-teman bisa menambahkan dengan pilihannya. Kita default saja, yang normal-normal saja dulu. Nanti kalau teman-teman mau berekspresi boleh. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke dalam di bawahnya. Kita kasih frame-nya itu line border. Nah, sehingga nanti di bagian kiri kanannya ada garisnya. Kemudian dilanjutkan dengan ke bawahnya lagi. Teman-teman akan melihat ada draw coordinates. Kita kasih tanda centang sehingga nanti akan muncul titik-titik koordinatnya di masing-masing garis. Perhatikan, kelihatan kan? Kalau kita perbesar ini ada 110 derajat, 480 derajat, 110,480 derajat dan lain sebagainya yang menyatakan sebagai garis bujur. Sementara yang ini dia bernilai positif karena dia bujur timur atau di sebelah kanannya, sebelah kuadran 1 lah gitu, panahnya dari Greenwich. Sementara yang di garis lintang dia akan bernilai negatif karena dia di bawah khatulistiwa. Ya jelas karena Yogyakarta itu di bawahnya garis khatulistiwa, otomatis garis lintangnya bernilai negatif. Nah, langsung saja kita aturan. Di bagian format kita bisa memilih decimal minute second with suffix. Nanti ada I sama S nya. I itu berarti nanti adalah east, sementara yang S itu adalah south. Kenapa di sini ada potong? Itu karena gambar kita itu dia di bawahnya dari label legend ini. Untuk mempercantik kita bisa memindahkan yang ini di bagian bawahnya saja. Send to back. Kemudian nanti yang ini juga di send to back lagi. Nah, seperti ini.
Kemudian ini kan ada yang keluar-keluar. Nah, kita bisa mengaturnya. Kita atur saja. Kita kembali lagi ke grid. Nah, untuk yang frame style kita pilih interior dan eksterior. Frame style, di mana kamu frame style? Di atas ini. Nah, sehingga nanti dia akan ada garis menjoroknya lagi. Tadi lihat bedanya. Kalau line border seperti ini, kalau interior dan exterior ada nanti keluarnya, ada tanda garis keluarnya sedikit, itu lebih mempercantik tampilan saja sebenarnya. Kemudian frame size kita pilih 2, ketebalannya kita tebal lagi, misal 1,5 lah biar lebih bagus. Nah, kemudian kita ke bawah. Untuk yang sebelah kiri, yang di bawahnya draw coordinates, kita pilih yang vertical ascending, sehingga nanti di bagian kiri dia akan menjadi seperti ini, vertical ascending. Sementara yang di sebelah kanan right, kita pilih yang vertical descending. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, jadi supaya lebih rapi. Oke, teman-teman bisa mengganti fontnya, bisa mengganti warnanya juga bisa. Tapi kalau untuk kali ini saya sampai defaultnya saja dulu. Tapi nanti kalau suatu saat kalau mau dimodifikasi bisa banget. Kemudian untuk presisinya, ini kan desimalnya kan ada 3 digit, itu berasal dari angka ini 3. Karena itu saya untuk mempercantik, meringkas, saya pilih 0 saja. Oke, selesai. Ini adalah untuk melakukan grid pada peta. Kalau misalnya masih ada yang keluar dari komposer frame kita bisa memperkecil lagi visualisasinya biar tidak keluar dari batasnya. Nanti bisa kita rapikan lagi. Nah, setelah pembuatan grid selesai, kita bisa melanjutkan dengan penambahan insert peta. Sebagai gambaran, insert peta itu adalah nanti kita akan membuat peta kecil di sebelah bagian sini, keterangan, sehingga nanti seseorang bisa mengetahui, oh ini tuh sebenarnya letaknya di mana sih, tuh. Jadi cara umumnya seperti itu. Adapun langkah untuk membuat insert peta, itu kita bisa kembali lagi ke Quantum kita, ke projectnya. Kita aktifkan kembali yang batas admin kecamatan. Kemudian karena kita membuat insert peta, biasanya umumnya itu adalah warnanya adalah warna cerah atau warna tunggal yang putih biasanya. Kita nonaktifkan saja yang Kabupaten Sleman. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan perubahan warna dari yang pembuat di kecamatan di Provinsi Yogyakarta ini. Kita klik kanan, kita pilih stylenya, langsung aja properties, simple fill, symbology, simple fill. Nah, di bagian simple fill, teman-teman bisa memilih solid line pada outline style. Outline stylenya pilih yang simple line. Nah, sehingga nanti dia akan gambarnya, kalau kita lihat sekilas, dia akan menjadi putih seperti ini. Lebih elegan, lebih bagus lah itu. Kemudian kita kasih label juga. Labelnya per kecamatan juga nggak masalah. Jadi nanti ini sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini adalah nanti kita mau menambahkan peta ini yang putih ini ke dalam layout peta kita tadi, tapi dalam bentuk peta kecil atau yang dinamakan dengan insert peta. Kita kembali lagi ke project kita. Nah, sama seperti tadi menambahkan peta, ini juga sama. Karena yang aktif ini hanya batas admin kecamatan DIY, maka otomatis nanti ketika kita menambahkan peta, yang akan muncul hanya yang ini saja. Sementara yang batas admin kecamatan Sleman, dia tidak akan muncul karena tidak kita aktifkan. Ingat, kita ketengahkan dulu, zoom to layer. Kemudian kita tambahkan peta seperti tadi. Klik add a new map. Nah, kita tambahkan di sini bila di tengah, nanti kita rapikan lagi. Tenang saja, rapikan. Nah, muncul seperti ini. Ini adalah insert peta kita nantinya.
Nah, kemudian setelah kita masukkan peta untuk insert petanya, kita bisa memodifikasinya, misal ditambah frame sehingga nanti biar lebih cantik. Nanti ditambahkan grid juga boleh. Nah, untuk menambahkan grid caranya sama seperti yang barusan kita pelajari. Tapi yang saya lebih tekankan di sini bukan menambahkan grid, tapi menambahkan penanda di insert peta kita ini. Caranya, teman-teman bisa klik overview. Oke, ini masih aktif yang di peta kecil ini, di insert peta kita. Kemudian kita klik tambah. Nah, kemudian di bagian overview akan muncul seperti ini. Ada nambah overview 1. Nah, kemudian kita pilih yang map frame-nya adalah map 1. Map 1 itu adalah ini. Otomatis dia menambah ada tanda warna merah transparan di insert peta kita. Warnanya bisa kita ubah, terserah teman-teman. Tapi kalau kali ini saya untuk dasar dulu, saya untuk yang awal saja, yang warnanya standarnya. Tapi kalau mau diubah warna biru, warna hijau itu is possible banget, bisa banget. Nah, silakan nanti teman-teman percantik dengan adanya frame, sehingga nanti peta yang kita berikan lebih eye-catching lah gitu kalau dilihat orang. Nah, kemudian sesudah kita melakukan insert peta, teman-teman bisa menambahkan dengan namanya skala. Untuk penambahan skala dan ekspor kita akan lihat di video berikutnya saja. Terima kasih.